Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama boleh menghadap Dia, mengawali kehidupan kita di hari ini bersama-sama dengan Dia.
kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Selamat pagi ya Bapa, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah, haleluya. Kami tinggikan, haleluya. Kami muliakan Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Kami menaikkan pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menaikkan pujian akan kekaguman kami akan Engkau ya Bapa. Kami menaikkan pujian akan hormat, syukur, kebanggaan kami kepadamu ya Bapa. Kami naikkan pujian yang betul-betul dari hati kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kesempatan yang indah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh melihat wajah Bapa yang tersenyum penuh kasih bagi kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Sehingga kami semuanya boleh mendengar kebenaran daripada Engkau, dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan kami semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan membaca dari Mazmur 139. Pagi ini kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 5 dan 17. Mazmur 139 ayat 5 dan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saudara, suatu ketika saya diberi tugas untuk meresensi sebuah buku. Buku itu jumlahnya, halamannya hampir 1.980 sekian begitu ya. Hampir 1.000. Ketika saya mendapatkan tugas itu, aduh, bagaimana membaca buku setebal ini? Bagaimana saya mengartikannya? Suruh membuat resensi lagi. Saudara, penulis buku ini menulis buku banyak dan rata-rata tebal-tebal karyanya. Wah, luar biasa sekali ya. Karena begitu hebat dia menuliskan buku itu. Saudara, berbicara buku, kemarin pagi kita berbicara tentang bagaimana Tuhan juga menulis buku tentang kehidupan kita. Hal-hal yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan menulisnya sedemikian rupa. Tuhan menulis untuk setiap kita. Anda bisa bayangkan ada betapa banyaknya dan tebalnya ya. Allah kita. Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Pagi ini kita melihat satu hal yang sangat menarik, saudara. Ayat 5 dikatakan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Saudara, ketika kita berbicara tentang Allah yang telah tadi saya katakan menulis buku yang kemarin pagi kita bicarakan juga, Allah ingin membawa saya dan saudara kembali ke permulaan. Sebab serencananya jauh melampaui rencana kita. Saudara,
Saya ingin mengajak kita bahwa kemarin pagi kita berbicara bagaimana ada banyak orang yang dalam hidupnya tidak pernah membaca bukunya. Gak pernah menjalani kehidupan yang seharusnya. Dia sibuk hanya di daftar isi. Sampai tua kagak mulai-mulai. Atau bahkan kadang ada orang yang juga tidak menapaki bagian-bagian atau bab demi bab. Nah, pagi ini kita berbicara tentang topik Allah menawarkan penulisan ulang. Allah menawarkan untuk saya dan saudara kembali dari awal. Saudara, sering orang bertanya ya, kalau seumpamanya hidupmu itu bisa diulang, apa yang engkau akan lakukan? Dan Tuhan menawarkan pengulangan itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang rencana Allah itu jauh lebih besar dari rencana Anda dan saya. Mungkin saya dan saudara punya rencana menjadi seorang guru. Padahal Allah merencanakanmu untuk mendirikan sekolah. Mungkin saya dan saudara punya rencana untuk menjadi karyawan. Padahal Allah punya rencana bagi saya dan saudara untuk mendirikan perusahaan. Apa yang saya dan saudara capai hari ini jauh dari apa yang Tuhan Allah sudah siapkan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun. Dalam pekerjaan, dalam karir. Saya dan saudara menginginkan ini. Padahal Allah sudah mempersiapkan ini. Perbandingan yang sangat-sangat tidak imbang. Saudara, Tuhan Allah begitu baik. Pemikiran-pemikiran Tuhan, sungguh saya dan saudara tidak sanggup menyelaminya. Pemazmur Daud pernah mengatakan, "Ya Allah, ketika aku memandang kepada pemikiran-pemikiranmu dalam buku tentang aku, semua itu seperti seluruh pasir di samudra. Pemikiranmu tiada akhir, aku tidak sanggup menyelami keyakinanmu akan aku." Saudara, ungkapan ini saya kira juga menjadi ungkapan kita. Saudara, Allah merancangkan saya dan saudara untuk menjalani rencana yang seksama yang telah Dia siapkan bagi kita. Yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara, pertanyaan kita, lalu bagaimana caranya kita kembali? Kalau kita sudah terlanjur menghabiskan waktu kita tanpa menjalani kehidupan kita yang seharusnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kita memulai babak kehidupan baru kita adalah hanya ketika saya dan saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat kita. Itulah langkah awal, langkah pertama saya dan saudara menuju pemahaman akan alasan mengapa Anda dan saya ada. Itu berarti saya dan saudara mengerti tentang tujuan hidup saya dan saudara. Saudara, ketika kita, saudaraku, mengacaukan rencana Tuhan Allah yang sempurna itu, tetapi Tuhan Allah tetap baik, memberikan kepada saya, menawarkan kepada saya dan saudara untuk menulis satu lagi buku bagi kita. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, itulah kesempatan untuk kita mulai dari awal. Saudara, kelahiran baru itu berarti saya dan saudara memulai dari awal, sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan Allah akan hidup kita. Saudara, harapan saya dan saya kepada saudara, sudah mengerti perspektif baru dari kelahiran baru. Bukan hanya menyangkut hal rohani, tapi menyangkut totalitas hidupmu. Ketika engkau lahir baru, berarti engkau memulai sesuatu yang baru, yang sesuai dengan rencana, yang sesuai dengan buku yang Tuhan Allah tulis tentang kita. Saudara, mari, jika di antaramu belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, saya katakan kepada kita, terimalah, mulailah. Itulah langkah awal untuk memulai kehidupan yang baru. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan mulai dari awal. Kita bisa kembali lagi ke bab pertama, kita bisa kembali lagi ke bagian awal, dan kita menjalaninya. Tuhan Allah mempunyai rencana besar bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan kepada saya dan saudara kehidupan. Lalu apa yang saya dan saudara lakukan? Penerimaan diri merupakan bagaimana kita bisa mengawali sesuatu dengan baru di dalam Tuhan. Penerimaan kita akan diri Yesus Kristus dalam diri kita. Saudara, kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk terus hidup di dalam Dia. Saudara, terimalah diri Anda sebagaimana Allah menjadikan Anda. Biarlah kuasanya yang mentransformasikan kelemahan Anda daripada meremehkan diri sendiri ketika melakukan berbagai kesalahan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa mengawali dari awal lagi, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Tuhan, terima kasih. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus,
Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kedua untuk kami boleh sungguh menjalani kehidupan kami yang tadinya terlewat. Kami boleh mengawalinya kembali bersama Engkau. Yang tadinya kami melewatkan begitu saja bab-bab kehidupan kami. Kami hidup sembarang. Tuhan memberikan tawaran untuk kami kembali. Tuhan, biarkan kami semua, kami merespon. Dan kami semua, kami sudah mengalaminya. Kami sudah lahir kembali. Kami sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami ada dalam permulaan bab dari buku kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami, setiap pribadi, untuk kami boleh, Tuhan, bangga akan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ada banyak Tuhan, kelemahan-kelemahan yang kami miliki, tapi biarkan Tuhan kami mengizinkan Engkau, kuasa-Mu mentransformasikan kelemahan-kelemahan kami. Jauhkan dari sikap kami meremehkan diri sendiri ketika kami melakukan berbagai kesalahan. Tapi biarkan kami memulainya bersama Engkau. Memulai satu kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus pagi ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh sungguh dengan tekun. Kami terus belajar untuk kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Kami terus belajar untuk kami boleh mencintai setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kerinduan yang besar untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kami juga Tuhan berdoa supaya kami boleh menangkap setiap kehendak keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, beri kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kami. Biarkan kami boleh sungguh mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terlepas apapun kondisi keadaannya. Tapi biarkan kami melihat satu kebutuhan yang sama. Mereka setiap pribadi membutuhkan Kristus. Membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka memerlukan Engkau ya Bapa. Tuhan, tolong kami setiap pribadi. Supaya kami boleh sungguh memiliki hati yang mengasihi terhadap jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini untuk setiap pelayanan misi, baik yang dilakukan secara pribadi, lembaga maupun gereja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mengarahkan, oh Tuhan, komunitas apakah pribadi pelayan-pelayan misi ini untuk pergi kemana. Karena Tuhanlah yang punya rencana, yang punya agenda. Dan biarkan kami ikut di dalamnya. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap pelayanan misi yang dilakukan di daerah-daerah tertentu,
yang syarat dengan kesulitan. Kami juga berdoa supaya Engkau juga yang menguatkan, menolong, dan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan misi yang dilakukan oleh lembaga gereja, komisi-komisi misi. Tuhan juga berkati. Dimanapun Tuhan arahkan mereka, kami percaya semua Tuhan atas pimpinan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan misi yang bisa dilakukan melalui media massa, Tuhan, melalui sosial media, supaya bisa menjangkau anak-anak milenial Tuhan. Tolong kami supaya kami juga boleh memanfaatkan sedapat mungkin untuk kami bisa memberitakan, mengabarkan betapa Tuhan, boleh sungguh-sungguh menjadi satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Biarkan Tuhan orang-orang atau anak-anak remaja boleh mendengar kabar sukacita itu melalui sosial media. Tuhan berkatilah supaya Engkau juga senantiasa melindungi, menjaga kami dari pengaruh-pengaruh dunia ini yang tidak benar. Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan, pelayanan pekerjaan misi yang Tuhan dilakukan oleh pos-pos oleh gereja-gereja lokal, supaya Tuhan melalui pos-pos pelayanan Tuhan ini, Tuhan, ada banyak orang bisa dibawa kepada Tuhan, dan kami sungguh percayakan di hadapan Tuhan supaya kami semuanya merasa dan menyadari bahwa waktu ini begitu singkat, sehingga biarkan kamilah yang boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh melakukan sedapat mungkin, sehingga pemberitaan Injil juga boleh didengar banyak orang. Berkati juga Tuhan setiap ketika berita ini disampaikan. Kami percaya kebenaran firman-Mu semua tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh senantiasa menjadi rema bagi kita. Ingatlah baik, Tuhan Allah mempunyai rencana besar bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saya dan saudara diberi oleh Tuhan kesempatan untuk ada dalam dunia ini. Kiranya kita boleh menapaki kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Mulai dari bab pertama, kedua, ketiga, sampai habis sesuai dengan rencana Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.